warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast RSU Talk. Saya dengan Dr. Anin. Gimana nih kabar semuanya Sobat RSU? Semoga pada sehat ya. Nah, sekarang udah memasuki bulan-bulan terakhir di 2024. Yang bikin resolusi di awal tahun siapa aja nih? Mungkin pengen lebih produktif di 2024, pengen lebih nggak mageran, pengen lebih sehat lagi pola hidupnya, pengen lebih sehat lagi pola makannya. Yuk kumpul dulu sini. Karena di episode kali ini kita akan membahas tentang diet. Nah, kalau teman-teman dengar kata diet nih pasti mikirnya kayak pengen ngurusin badan gitu. Padahal pada dasarnya diet ini adalah pola makan atau caranya, jenisnya, atau mungkin waktunya yang diatur gitu ya. Untuk berat badannya sendiri, mendapatkan berat badan yang ideal itu adalah bonus atau ya hasil akhirnya lah juga sekalian otomatis mendapatkan. Nah, sekarang akan kita tanya lebih detail ke ahlinya. Sudah hadir bersama kita Dr. Dian Permatasari, spesialis gizi klinik. Selamat datang, dokter. Selamat siang, Dr. Anin. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Halo Sobat RSU semua, apa kabar? Mudah-mudahan semua pada sehat ya. Amin. Setnya baru nih. Iya. Apa ya? Salah ya? Yang mana yang salah? Setnya baru nih. Ya, kali ini setelah ini boleh lagi dok pinjam di sini, dok. Silakan. Bayar ya? Silakan. Oke dok, hari ini kita akan bahas tentang diet, dok. Menarik nih, maksudnya kayaknya banyak sekarang yang lebih aware gitu ya, dok, terhadap asupan makannya sampai kalorinya dihitung segala macam tuh sekarang kayaknya udah mulai banyak. Jadi sebenarnya diet itu apa sih, dok? Kemudian yang sasarannya itu untuk siapa, dok? Diet itu apakah untuk semua umur ataukah hanya kalangan tertentu aja atau bagaimana? Oke. Ya, jadi terms atau istilah diet itu artinya adalah mengatur makan. Jadi mengatur makan ini ya untuk semua jenis kondisi dan untuk semua jenis usia. Jadi dari usia bayi, anak-anak ya, kemudian menjelang dewasa ada nutrisi untuk anak yang di atas balita, kemudian ada nutrisi untuk remaja, kemudian nutrisi untuk lansia, nutrisi untuk dewasa, apalagi terutama sekarang untuk terhindar dari berbagai macam penyakit kronik. Nah, di luar itu pun juga ada diet-diet yang khusus untuk pengaturan makan khusus, terutama untuk penyakit-penyakit, misalnya diet pada diabetes mellitus, diet pada penyakit ginjal, ya. Kemudian diet pada kanker, diet pada lansia, tuh ya, diet pada ibu hamil, diet pada ibu menyusui. Jadi semua golongan usia, jenis kelamin itu memiliki pola diet atau bagaimana cara mengatur makan. Nah, yang orang-orang tahu kalau yang taunya tuh diet itu hanya untuk sekedar untuk turunin berat badan. Dong. Padahal ya enggak, bahkan untuk diet untuk menaikkan berat badan pun ada yang khusus ya, dok, gitu. Ya. Iya. Jadi biasanya kan orang-orang aku mau diet, biasanya kayak cuma ngurus ada yang megang perut, dok. Kayak dia merasa harus diet. Ternyata diet itu luas sekali ya, dok. Ya. Jadi maksudnya untuk penyakit-penyakit tertentu, untuk umur tertentu itu asupannya berbeda-beda ya. Betul, untuk kalori, lemak segala macam ya. itu bisa dihitung sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Betul. Dan setiap individu beda ya, dok. Jadi setiap usia, setiap jenis kelamin atau setiap orang memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Jadi kayak kita jahit baju aja kan tiap orang ukurannya beda-beda. Nah, begitu juga dengan kebutuhan nutrisi. Oleh Custom karena itu memang ya, betul custom. Jadi memang harus benar-benar dihitung dan diketahui kebutuhan nutrisi apa sih gitu yang seharusnya dikonsumsi gitu. Iya. Jujur dok nih, kalau di ruangan nih udah dapet terapi semuanya, antibiotik segala macam, yang paling pusing nih, dok, sebenarnya. Makannya apa ya? Iya, gitu. makannya apa. Iya. Kemudian dari kan masing-masing penyakit juga kebutuhannya beda-beda. Iya. Gitu udah PR yang paling berat gizi. Untung ada dokter Dian di sini, semuanya di lantai 1 sampai lantai 8 gitu. Oke, dok, ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya, dok. Kita akan membahas mitos-mitos yang beredar di sekitar masyarakat gitu. Kita mitos dan fakta kali yes, ya. betul, dok. Mitos atau fakta. Nggak ada layarnya nih, aku bingung sekarang. Kita pakai di sini aja ya, dok. Contekannya nggak ada. Dok. Ya, oke. Mitos atau fakta? Yang pertama ya, dok. Minum kopi bisa menurunkan berat badan, dok. Bisa nggak sih, dok, sebenarnya? Ya, ini fakta. Ya. Fakta, guys. Kenapa? Karena kopi itu mengandung kafein, di mana kafein itu dia dapat salah satu zat gizi yang dapat meningkatkan metabolisme. Otomatis orang-orang yang dengan diet menurunkan berat badan
kalau minum kopi yang minumnya biasanya sebelum olahraga itu akan membuat olahraganya pun jadi lebih tinggi rate metabolismenya gitu ya. Kemudian ya otomatis ya lemaknya akan jadi terbakar lebih cepat gitu. Jadi ini fakta bahwa kafein yang berada di dalam kopi itu dapat membantu menurunkan berat badan dengan meningkatkan metabolisme tadi ya, Dok. Betul. Tapi ada catatannya ya, Dok. Maksudnya kopinya bukan yang kopi susu pakai krim segala Nah, macam. kopinya ya kopi hitam, espresso atau americano gitu ya. Dan satu lagi ternyata kafein juga memiliki sifat untuk menghambat nafsu makan. Gitu. Jadi iya benar, tapi konsumsi kopinya ya jangan dibarengin dengan krim, jangan ada gulanya. Jadinya efek dari si kopinya ini ya jadi nggak manfaat jadinya untuk menurunkan berat badan. Nah, habis gitu. olahraga minum kopinya yang hazelnut latte. Nah, itu yang percuma ya. extra milk gitu ya, Dok. Berarti iya, tapi dengan catatan kopinya yang benar-benar Kopi-kopi yang tidak ada memang benar campurannya, kopi Dok. hitam, kalau bisa tanpa gula ya. Tanpa gula. Itu susah berat ya sebenarnya kalau misalnya ada catatannya kayak gini, Dok. Tapi berarti fakta guys, kafein yang terkandung dalam kopi itu bisa membantu menurunkan berat badan Yes. ya, Dok. Ada pengaruhnya lah. Gitu. Oke, next. Untuk yang kedua, mitos atau fakta, Dok, tidak boleh makan nasi saat program diet kan kayak gitu ya. Aku kan udah gak makan nasi gitu. Tentu saja ini mitos ya. Justru kalau saya diet itu harus makan nasi, apalagi pada orang-orang Indonesia ya. Disuruh diet tapi nggak boleh makan nasi, itu mereka akan sangat tersiksa Iya, ya. Jadi nasi itu ya salah satu bahan makanan sumber karbohidrat. Nah, bahan makanan karbohidrat lain itu ada roti, ada mie, ada bihun, ada umbi-umbian yang misalnya kentang, singkong ya, ubi, kimpul lah. Kalau orang Tangsel tuh banyak banget tuh yang makan kimpul ya. Saya juga baru tahu tuh yang namanya kimpul. Itu golongan-golongan umbi-umbian ternyata. Nanti kamu browsing ya. Saya juga baru tahu selama ada di Tangsel. Nah, kemudian apa lagi? Pasta. Nah, itu adalah golongan-golongan bahan makanan sumber karbohidrat. Jadi dia bisa jadi pengganti nasi ya. Jadi misalnya kalau untuk diet tidak makan nasi, kalau untuk saya ya mitos, tapi nggak makan nasi tapi makan karbo yang lain sama aja kan ya. Kenapa juga nggak makan nasi? Tapi memang jumlahnya yang harus dikurangin ya, jumlahnya yang harus dibatasi ya. Kira-kira kalau orang normal, orang sehat normal itu porsi makan untuk nasi itu kira-kira 8 sampai 10 sendok makan per hari. Nah, ini yang buat diet sekitar 4 sampai 6 sendok makan sekali makan, Kalau orang normal 8 sampai 10 sendok makan sekali makan, dan itu 3 kali makan ya. Nah, kalau yang diet hanya cukup 4 sampai 6 sendok makan setiap makannya. 4 sampai 6. Cuma satu dong. Tetap makan 3 kali sehari, tapi ya 4 sampai 6 sendok makan gitu. Coba Satu sendok, satu sendok nasi. Iya. Udah nggak bisa berkata-kata. Jadi karbo tetap ya, Dok. Karbo tetap. Tetap dibutuhkan oleh Tetap, karena karbo itu kan sumber energi utama ya. untuk ini ada glukosa, membangun ATP segala Betul. macam ya, Dok. Jadi Betul. tetap jangan, aku udah nggak makan nasi tapi berat badan aku nambah terus, ternyata dia Itu roti. dia karena Iya. roti ya, pastry iya, kue-kue manis. Nah, seperti itu yang harusnya dibatasi pada saat menurunkan berat badan. Tuh, gitu. Jadi boleh makan nasi tapi dikurangin ya, Yes, Dok. dikurangin. Oke, selanjutnya. Mitos atau fakta, Dok, tidak sarapan supaya berat badan turun? Ini juga mitos. Jadi pada saat diet, terutama untuk menurunkan berat badan, justru wajib kudu itu harus sarapan. Sarapan. Ya, karena sarapan itu adalah untuk sumber energi. Kan kita biasanya rata-rata dietnya masih muda-muda, yang masih beraktivitas tinggi. Nah, gimana caranya kita bisa beraktivitas dengan baik kalau kita nggak sarapan? Sedangkan sarapan ini kan energi pertama kita nih ya, untuk kita bekerja di satu harian itu, gitu. Jadi mitos kalau misalnya nggak sarapan itu justru berat badannya turun. Kebalik, malah justru berat badannya akan naik karena pada saat nanti sampai kantor udah jam 10 nih nggak sarapan, lapar, tapi konsumsinya akhirnya jadi yang manis-manis, terus makan siangnya biasanya jadi cenderung lebih banyak Jadi yang justru dikonsumsi. berantakan ya, Dok? Malah jadi berantakan, malah jadi balas dendam nih, gue tadi pagi nggak sarapan, sekarang siang makannya malah banyak deh. Nah, itu justru malah akan meningkatkan berat badan justru kalau tidak sarapan. Berarti harus sempetin sarapan ya, Dok? Harus wajib. Nah, untuk pemilihan sarapannya berarti nggak harus nasi gitu ya, Dok? Enggak Kalau dong, misalkan- ya. Kalau misalnya mau nasi juga silakan, boleh. Nasi untuk sarapan ya sama sekitar 4 sampai 6 sendok makan. Kemudian kalau mau digantikan misalnya dengan roti ya pilihnya berarti roti gandum. Tapi jangan pakai selai dong ya isinya ya, atau pakai meses gitu kan. Nah, diisinya pakai telur misalnya. Kemudian ada sayur-sayur dan buah-buahannya tetap ada Tetap gitu. seimbang Jadi ya, tetap Dok, makan dalam lengkap satu dan komposisinya harus seimbang.
gitu. Jadi pilihannya boleh nih, misalkan alasan gitu, aduh nggak sempat sarapan udah keburu berangkat gitu, paling nggak bekal roti gitu ya dok, kayak betul, gampang betul. gitu. Kalau nggak nanti ke belakangnya malah kerja nggak fokus ya dok. betul. Terus udah gitu malah bawaannya pengen ngemil terus, sama Nah nanti biasanya makan cenderungnya siang. kalau ngemil pengennya yang manis-manis atau yang gurih-gurih, nah itu Soalnya udah lebih pusing bahaya. duluan ya dok, aduh pusing, udah hipoglikemi duluan kalau nggak sarapan gitu. Kalau kayak ini kayaknya sarapannya 3 kali nih. Kalau nasi uduk gimana tuh nasi uduk? Nasi uduk ya tetap 4 sampai 6 sendok dong. Tetep, berarti belinya setengah Yang kayak gini-gini porsi lo ya? potong ya? Gimik-gimik. Enggak dok. Seriusan lo? Iya masuk dok. Ih, nggak seru banget. Terus nggak asoy dong. Ya, ntar dulu dok. Nggak ada sinyal. Nih, oke selanjutnya. Mitos atau fakta dok, jangan makan malam kalau ingin berat badan turun. Jangan makan malam. Ini juga sama. Ini adalah mitos. Sama seperti halnya sarapan ya. Justru kita yang memang sudah harus atau memang terbiasa makan 3 kali sehari, walaupun sedang diet atau untuk menurunkan berat badan ya tetap harus makan malam nggak apa-apa. Tapi ya mungkin kalori yang masuk pada saat makan malam ya pasti harus lebih sedikit lagi dibandingkan dengan yang pagi dengan yang siang ya. Karena kan setelah itu kan kita tidur, kita tidak beraktivitas. Ya kalau bisa kalau memang sedang diet untuk menurunkan berat badan, justru yang malam ini nggak usah pakai karbo. Hanya lauk protein, ikan, telur, ayam, tahu, tempe, sama sayur dan buah-buahan. Dimana sayur-sayur dan buah-buahan ini kan juga sebenarnya ada karbohidrat ya, tapi karbohidrat yang kompleks kan. Iya gitu. dong, betul. Jadi yang memang lebih bagus yang dikonsumsi untuk makan malam ya itu aja kalau mau diet. Nah, berarti tetap makan kalau mau tetap makan malam boleh, tapi Boleh. tidak sebanyak porsi pagi dan siang ya dok. Karena Dan kan ada pembatasan waktunya. Kalau malam itu paling enggak maksimal kita makan malam jam 6:30. sangat tujuh ya dok. Karena setelah itu apakah ada pengaruhnya makanan tidak bisa dicerna? Karena kan banyak orang ngomong kayak gitu ya dok. Setelah itu karena malam itu kita mendekati jam tidur ya. Dan penelitian itu kalau makan mendekati jam tidur itu memang sebenarnya efeknya nggak terlalu baik untuk kesehatan. Jadi memang kita akan memundurkan atau mendahulukan makan malam dulu. Jadi agak lebih dipagiin kira-kira 6:30. Nanti di atas jam 7 bila lapar masih boleh konsumsi sayur-sayuran atau buah-buahan. Gitu. Jadi makan buah-buahan aja juga udah. Oke, ya. Kenapa sayur-sayuran dan buah-buahan? Karena kan mereka kan kalorinya sedikit ya, kalori sedikit tapi seratnya banyak. Jadi biasanya akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama gitu. Jadi nggak lapar. Gitu. Abang makan jam berapa kalau malam? Enggak kan kadang-kadang kita malam tuh ikut olahraga gitu kayak maksudnya kayak ada yang mau lari, ada yang main badminton atau apa kan. Boleh, tapi Nah, ini setelah olahraga malam itu ya anjurannya adalah protein. Jadi untuk membantu supaya meningkatkan massa otot justru gitu. Dan protein itu sebenarnya juga memiliki efek punya kenyang lebih lama gitu, memberikan rasa kenyang lebih lama. Jadi kalau habis olahraga malam memang sarannya protein aja. Kalau makan tengah malam tuh dok, kayaknya saya masih kadang-kadang apalagi kalau Late night snack, iya ya. dok, jaga malam nih dok. Nah ya itu salah satu hambatan nih kalau jaga malam Iya, atau dok. night shift ya. Nah memang harus memilihnya makan makanan yang sehat. Tadi karbohidrat kompleks, jadi lebih ke arah snack-snack sehat seperti misalnya kalau salad buah, salad sayur, asinan buah, asinan sayur kayak gitu-gitu boleh. Tapi dressingnya tetap ada catatan nggak boleh banyak karena kan dressingnya tuh biasanya mayones. Nah di dalam mayones itu kan telur isinya dan kuningnya malah kan. Nah kadang ada juga yang salad buah tapi yogurt dan keju. Nah justru dressingnya itu yang lebih bahaya gitu. Iya dok, kayak udah pakai mayo, terus ditambahin lagi susu kental manis gitu Iya, contoh, ya, iya dok. itu jadi harus memilihnya benar-benar makanan yang memang snack-snack sehat. Iya, soalnya kayak nggak bisa dihindari nih dok, sebelum berangkat udah makan, terus tapi kan kerja semalaman ya dok, kepake lagi energinya, kayaknya kok gemeteran lagi gitu, jadi harus makan lagi. Boleh ya dok, tapi Boleh, tapi dipilih yang snack sehat memang. gitu. Buat teman-teman mungkin yang nonton ada yang tenaga kesehatan, bisa dipakai saran dokter Dian, boleh makan tapi dipilih tetap gitu ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta dok, diet bebas makan apapun yang penting olahraga. Oke, ini juga mitos. Karena berdasarkan penelitian nih, ada penelitian tentang yaitu tadi menurunkan berat badan tapi dia makan saja. Terus kemudian kelompok yang olahraga saja tapi tidak mengatur pola diet, atau tadi yang diet saja tapi tidak olahraga, dengan yang diet plus olahraga. Tentunya hasilnya lebih bagus yang dengan diet plus olahraga. Jadi nggak bisa salah satu. Kalau diet itu memang harus olahraga
kemudian harus mengatur makan, kemudian ya pola hidup sehat yang lain itu juga membantu ya, seperti nggak usah ngerokok, kemudian stres ya, stresnya juga kita harus manage karena stres itu biasanya kalau banyak stres jadi dia banyak makan, malah banyak pengen makan kan, beberapa orang atau banyak yang seperti itu. Iya, ada dua tipe ya dok, kalau stres ada yang pengen makan, satu lagi nggak mau makan sama Nah, sekali. bagaimana cara kita memanajemen stres itu adalah masuk ke dalam pola hidup sehat yang terkait dengan penurunan berat badan ini gitu. Sama intinya ya harus konsisten ya, itu yang paling susah sebenarnya. Kuncinya di situ. Mau diet apapun kalau nggak konsisten nggak akan berhasil. Biasanya bertahan cuma sebulan gitu ya dok. Semangatnya di awal, di akhir-akhir udah luntur. Betul. Iya, tadi teman ulang tahun mah. Kali ini aja nggak apa-apa. Besok lagi ada Diet mulai besok Diet mulai ya. besok. Diet mulai besok gitu. Itu semua kayaknya moto semua orang. Nggak semua orang. Jadi nggak bisa ya dok, olahraga doang. Kan yang penting gue gerak gitu, kepake energi yang gue Iya, makan. tapi olahraga aja, tapi ternyata yang dimakan adalah makanan-makanan yang ternyata makanan tinggi kalori atau makanan tinggi lemak ya sama aja gitu. Jadi kayak orang-orang yang udah nge-gym tiap hari gitu, tapi kalau misalnya tidak diiringi dengan asupan makan yang Sehat juga, seimbang ya yang nggak sama juga aja turun, ya, iya. dok. Gitu. Tadi kayaknya pertanyaan bapak juga kayak gitu ya. Iya, saya olahraga terus gitu. Tuh hasilnya? Ada Kan? gitu kan? Hasilnya juga begitu kan? Habis ini mungkin bisa sesi konseling gitu. Udah capek, gue yang capek. Susah dibilangin. Ya ngambek. Ini salah satu efek tidak konsisten ya. Aduh. Ya, jadi salah satu contoh tidak konsisten memang. Semangat. Ini kita bukan ini buat motivasi gitu, biar lebih semangat lagi. Oke, next ya dok. Mitos atau fakta makanan yang mengandung lemak harus dihindarin? Oke, ini ya fakta ya. Sebenarnya bukan harus dihindari. Jadi gini, lemak yang harus dihindari itu adalah lemak-lemak yang lemak jenuh dan lemak yang lemak jahat dan dengan kolesterol yang tinggi, ya mengandung lemak kolesterol tinggi. Jadi lemak itu ada lemak yang baik atau lemak tidak jenuh. Contohnya misalnya dari lemak-lemak ikan, ya, lemak-lemak yang omega 3 dari kacang-kacangan, kemudian minyak-minyak yang seperti kayak minyak zaitun, minyak omega 3 seperti kayak minyak bunga matahari. Nah, seperti itu adalah lemak-lemak yang bagus yang justru memang harus dikonsumsi juga pada saat kita diet. Tapi tetap harus dikurangin, ya namanya diet. Nah, lemak itu kan menyumbang kalori yang banyak. Jadi bukan berarti dia lemak yang baik terus kita mau diet tetap konsumsi banyak ya, nggak turun juga berat badannya. Jadi memang harus dibatasi ya, bukan dihindari, mungkin kata-kata yang tepat seperti itu. Dibatasi, dan kalau lemak yang baik tadi masih perlu ya dok? Masih perlu dan harus tetap kita konsumsi. Jadi harus dihindari lemak-lemak yang jenuh tadi ya dok, yang lemak jenuh, lemak jahat, lemak yang dengan tinggi kolesterol ya. Aku tuh contohnya. Kamu Lemak. jahat. Oh, ya lemak jenuh kebalikannya, kayak daging-daging dengan lemak ya, kemudian Kulit juga. Kulit ayam, kulit bebek ya, kemudian jerohan ya, kemudian ya sosis, kayak smoke beef ya, daging-daging asap itu kan, daging burger itu kan semuanya adalah daging yang berlemak ya, kemudian ayam dengan kulitnya ya, kulitnya itu maksudnya yang dengan lemaknya, kemudian ya banyak ya, kemudian jerohan ya, itu yang memang harus kita benar-benar batasi. Kayaknya abis ini pulang aku langsung merenung. Kayaknya semua disebut telur dadar kayak kesukaan aku semua. Memang yang satu enak. Nah berarti dok nih, kalau contoh dok nih, anak nih kan sekarang anak-anak banyak yang anak SD gitu, contoh itu udah banyak yang kayak berat badannya udah berlebih gitu ya dok, udah obesitas gitu. Nah itu cara dietnya tuh gimana dok? Karena kan dia masih masa pertumbuhan ya dok, jadi maksudnya semua komponen tuh masih istilahnya ya butuh gitu ya dok untuk pertumbuhan. Ya kalau untuk anak-anak yang masih masa pertumbuhannya berarti usia 0 sampai 17 tahun itu memang harus konsul kalau memang dia harus menurunkan berat badan ya. Kita lihat dulu apakah ini anak dengan obesitas ada gangguan metabolik atau enggak, maksudnya ada gangguan khusus yang harus ke dokter subspesialis anak nutrisi metabolik gitu ya, atau memang sekedar dia makannya banyak nih karena contohnya kemarin kayak zaman Covid semua school from home atau sekolah dari rumah itu banyak sekali yang berat badannya naik akibat school from home gitu ya. Nah misalnya nggak ada gangguan apa-apa ya dokter spesialis gizi klinik juga boleh dikonsultasikan untuk masalah-masalah seperti itu ya. Intinya sama, mereka harus defisit kalori juga ya, harus menaikkan aktivitas fisik atau olahraganya harus rutin ya, tapi kita harus tetap memperhatikan komposisi nutrisi untuk masa pertumbuhannya juga. Jadi tetap harus
protein tetap wajib harus ada gitu ya. Nah karbohidrat apalagi tetap harus ada ya, cuma tadi dikurangin jumlahnya. Kemudian yang lemaknya dipilihkan lemak-lemak yang tidak jenuh tadi. Nah gitu. Jadi tetap harus konsul ya dok. Betul. Maksudnya daripada menimbang-nimbang, mengira-ngira. Ya takut-takutnya salahnya malah nanti jadi kurang nutrisi semua gitu. Iya. Dok. Soalnya ya itu rata-rata sekarang masih permasalahan Indonesia kalau nggak gizi buruk atau gizi kurang atau malah kalau ini ya sebaliknya obesitas. Iya. Gitu. Jadi ada setimpang ya dok masalahnya sebenarnya di Indonesia. Jadi yaitu jangan menimbang-nimbang kalau memang tidak yakin gitu dengan porsi makan anak seharusnya bagaimana, konsultasikanlah ke ahlinya. Iya. Gitu. Oke, selanjutnya mitos atau fakta dok, olahraga berlebihan bikin berat badan cepat turun. Mungkin tadi ya dok, kalau ini olahraga aja gimana dok? Ya, ini juga mitos sih ya sebenarnya kalau olahraga berlebihan, karena memang sebenarnya olahraga berlebihan itu justru memberi efek kesehatan yang nggak bagus. Olahraga yang berlebihan itu justru akan menimbulkan stres oksidatif yang justru jadi prooksidan. Jadi contohnya kayak kebanyakan olahraga tiba-tiba jadi serangan jantung misalnya. Nah itu kan ada banyak ya, lagi olahraga tiba-tiba serangan dan akhirnya meninggal gitu. Nah itu udah banyak contohnya. Nah beberapa diantaranya itu disebabkan karena olahraga yang berlebihan atau overtrain ya. Bukannya kita malah jadi sehat atau berat badannya turun, tapi malah justru stres oksidannya di tubuh kita malah jadi meningkat, malah jadi nggak bagus untuk tubuh kita gitu. Jadi memang sama seperti halnya tadi ya pertanyaan yang sebelumnya bahwa olahraga yang berlebihan atau olahraga saja nih bisa turun nggak berat badannya gitu. Ya bisa, tapi mungkin akhirnya tidak sehat gitu ya. Jadi malah ada masalah lain lagi. Ada masalah lainnya. Ya, jadi dok, menumpuk ya. stres oksidan malah akhirnya ya itu tadi jadi timbul penyakit-penyakit kronik jadinya. Atau malah mungkin habis olahraga lapar banget malah makannya lebih Jadi banyak gitu, lagi. bisa ya dok bisa, ya? bisa. Ini olahraga pagi CFD dok. CFD mah bukan olahraga nih, jalan-jalan sama jajan. Mau foto gitu. Habis lari dikit tiba-tiba melipir beli buku. Iya, banyakan jajannya kalau CFD. Gitu. Jadi memang harus diatur niatnya juga ya dok. Betul, niat dan konsisten kuncinya. Iya, jadi nggak bisa asal mulai turunin makan atau asal mulai olahraga banyak gitu ya dok. Gitu. Oke, selanjutnya mitos atau fakta dok, minum banyak air supaya cepat kurus. Sebenarnya ini fakta sih sebenarnya. Ini fakta. Jadi memang air itu salah satu usaha untuk supaya kita kenyang terus. Jadi makannya jadi nggak terlalu banyak ya. Ya kan sekarang juga ada tuh yang menjalankan diet water diet gitu. Bener-bener nggak makan tapi minum aja ya kurus lah gitu ya. Nah kalau misalnya mau seperti itu sih saya tetap nggak saran, tetap diet sehat seimbang. Nah memang kalau misalnya lapar ya kita minum aja. Saya juga selalu menyarankan kalau pada yang diet untuk menurunkan berat badan ini untuk minum 1 gelas tiap jam. Tiap jam minum 1 gelas ya, supaya dia nggak merasa lapar gitu, jadi kenyang supaya terus. keisi terus ya dok. Ya, jadi rasanya kenyang aja gitu dengan airnya. Jadi pasti akan kamar mandi lebih sering, jadi lebih sering pipis gitu ya. Nurunin massa tubuh. Nggak apa-apa. Jadi ini sebenarnya fakta. Tapi hati-hati pada penderita-penderita atau pasien-pasien dengan gangguan jantung dan ginjal. Ya ini nggak cocok lah buat mereka ya, gitu. Nanti malah overload ya dok. Betul, malah harus yang sehat, benar-benar sehat. Itu juga bisa mengurangi konsumsi minuman yang lain ya dok, maksudnya kayak minuman manis. Oh iya dong, kan tujuannya juga itu. Jadi digantikan dan dengan jangan salah, ini boleh dalam kondisi es ya, maksudnya air putih es atau air dingin itu boleh dikonsumsi saat diet. Boleh ya dok? Boleh, tapi jangan pakai sirup, jangan pakai gula loh, bener-bener air putih es ya. Pakai sirup, pakai gula. Iya, air dingin, air putih dingin gitu ya. Gitu. Berarti boleh ya dok? Boleh dong. Iya, aku kayaknya sukanya air dingin, berarti masih boleh. Boleh, ya. Asal jangan dia yang dingin. Karena yang dingin aku aja gitu. Iya deh. Oke, selanjutnya nih, bahaya dok, soalnya udah ada omongan-omongan ini. Mitos atau fakta puasa menurunkan berat badan dengan cepat? Oh ya, ini fakta. Tapi kembali lagi pada saat berbuka puasanya ini nih. Nah, biasanya pada saat Ramadan alih-alih pengen nurunin berat badan ya, atau puasa apapun lah, intermittent fasting juga contohnya. Intermittent fasting itu kan adalah salah satu diet tapi dengan cara puasa ya. Nah, ini juga pas lagi saat buka puasanya atau saat jendela makannya itu biasanya banyak yang balas dendam. Ya, efeknya ya sama aja, akhirnya berat badannya jadi naik ya. Coba saya ngacung
Di sini siapa yang ngacung? Kalau lagi puasa Ramadan berat badannya bukan turun tapi malah naik karena pada saat buka puasanya yang dikonsumsi ya makanan manis. Ya pasti ada kolak, pasti ada gorengan di setiap rumah ya di Indonesia. Justru kayaknya lebih lengkap daripada nggak puasa. Nah, belum lagi pas saat buka bersama, ya itu godaannya sangat banyak. Jadi kalau mau menurunkan berat badan dengan cara puasa, ya berarti pada saat buka puasanya harus menjalankan diet, cara makan yang diet itu. Dengan gitu. cara yang sama ya, Betul, Dok? cara yang sama. Jadi pas saat buka puasa ya nggak makan manis, tapi langsung makan besar dengan nasinya 4-6 sendok makan, nggak usah makan yang ada goreng-gorengannya. Kemudian ya tetap harus olahraga walaupun dalam kondisi berpuasa ya. Jadi ya berat badannya pasti akan turun dengan cepat dan bagus, malah sehat. Malah sehat. Jadi beneran ya kalau sebelum buka puasa itu olahraga ya? Bener, asal kuat. Karena kan pas sebelum buka puasa itu kan yang dipakai kan udah glikogen ya. Maksudnya glukosanya udah berubah menjadi glikogen. Nah glikogen ini kan akan cepat habis. Kadang suka nggak kuat gitu. Kalau ini tadi kan udah sedikit disinggung ya, Dok, intermittent fasting. Nah itu juga ada macam-macam ya, Dok. Ya, itu ada macam-macam. Boleh nggak sih, Dok, kita memulai sendiri intermittent fasting tanpa konsultasi dulu gitu ke gizi klinik? Ya, sejauh itu paham sebenarnya arti diet atau cara pengaturan makan gitu ya. Pokoknya udah tahu dia kalau dia tuh sebenarnya yang harus dimakan tuh tadi defisit kalori itu, kemudian harus membatasi gula dan lemak terutama dan olahraga. Ya mau intermittent fasting silakan ya seperti tadi itu kayak menjalankan puasa Ramadan itu kan macam-macam memangnya ada yang 16/8, ada yang 24 jam ya silakan. Yang penting dalam kondisi yang benar-benar sehat dan tidak ada gangguan metabolik. Ya taruhlah paling baik dilakukan pada usia 20-30 tahun yang belum ada gangguan metabolik, itu silahkan melakukan intermittent fasting. Tapi intermittent fasting ini jangan dijadikan sebagai pola hidup kita selamanya, ya karena ya akan merubah metabolisme di tubuh kita ya, gitu. Apalagi yang dengan ketofastosis yang seperti itu, nanti pada akhirnya akan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Padahal nggak semua bagian di tubuh kita, terutama otak itu nggak bisa menggunakan lemak sebagai sumber energi gitu. Jadi jangan heran kalau yang sudah lama melakukan ketofastosis terutama itu jadi lemot. Soalnya nggak ada yang iya, karena di otak dia nggak masuk glukosa gitu, nggak masuk gula untuk sebagai cadangan energinya, sebagai energinya si otak ini gitu. Jadi baiknya sih memang semuanya harus dikonsultasikan dulu mana diet yang cocok. Mana diet yang cocok. Tadi balik lagi ya, Dok, ada individunya ini sesuai umurnya, umur berapa, kemudian aktivitasnya setiap orang juga berbeda-beda gitu ya, Dok. Kemudian penyakit yang diderita juga apa aja beda-beda gitu. Jadi ya kalau bisa dikonsulkan dulu gitu. Oke, terus apa lagi ya? Kayaknya aku tadi mau banyak nanya, Dok. Iya. Berarti kalau naikin berat badan, Dok, kan tadi kan kalau diet ya defisit kalori gitu, Dok. Berarti tapi kalau misalkan diet untuk mau menaikkan berat badan ya beda lagi ya, Dok, berarti? Beda lagi. Itu tetap prinsipnya adalah diet sehat seimbang, tapi biasanya untuk menaikkan berat badan kita lebih banyak protein, kemudian lemaknya juga tetap lemak yang tidak jenuh. Terus kalau untuk menaikkan berat badan karena yang dibentuk adalah massa otot, nah kita juga harus konsultasi juga dengan dokter olahraga dan dokter spesialis SPKO supaya kita mendapatkan arahan olahraga apa yang biar massa ototnya meningkat dengan cepat gitu. Karena kan pembentukan otot itu lebih susah ya dibandingkan kalau menurunkan atau membakar massa lemak gitu. Jadi waktunya lebih panjang biasanya untuk menaikkan berat badan. Lebih susah. Berarti nggak boleh asal makan nih? Nggak boleh dong. Kalau ini makan karbo doang ya nggak jadi otot. Jadi proteinnya harus disesuaikan. Biasanya proteinnya lebih banyak. Iya, kayak pengen ngejar berat badan tuh orang rata-rata ya penting banyak makan. Nggak bisa, harus nge-gym. Kalau banyak makan tapi nggak digunakan ototnya atau nggak dibentuk ya nggak jadi otot. Nanti malah jadi penyakit ya, Malah jadi Dok. lemak. Malah jadi lemak ditumpuk ya. Iya. Abis ini kayak konsul aja. Emang lo kenapa nggak napa-napa? Kayaknya bagus. Kan nggak tahu, Dok. Terus apa lagi ya, Dok? Mungkin Bapak ada yang mau nanya? Next itu. Udah habis. Bisa. Iya. Atau mungkin Dokter Dian mau ada pesan, Dok? Oke.
Ya, jadi intinya bila kita ingin melakukan diet atau mengatur makan, walaupun terutama untuk menurunkan berat badan, sebaiknya memang dikonsultasikan dulu ke dokter spesialis gizi klinik ya, atau dokter yang lainnya juga bisa kalau memang ada gangguan metabolik gitu ya, supaya kita mendapatkan arahan yang paling baik atau yang paling bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, dengan tujuan ya supaya menjadi sehat ya, bukan menjadi lebih sakit gitu. Jadi intinya adalah yang penting kita sehat dulu. Tadi benar seperti Dokter Anin sampaikan pertama kali bahwa kurusnya itu adalah bonus. Yang penting niat dan konsistensinya itu yang harus benar-benar ada di kepala kita. Nah itu, jadi nanti kalau udah konsul, udah diaturin nih segimana rupa, sekian rupa, dihitungin karbonya berapa, lemaknya berapa, dijalanin dengan konsisten iya. ya. Pulang ke rumah kegoda dikit dibikinin iya, ya jadi memang harus mindsetnya dirubah dulu ya. Kalau misalnya kita mau sehat ya harusnya kita bisa melakukan apapun supaya kita bisa menjadi sehat, dan gimana cara mempertahankannya. Jangan lupa nurunin itu gampang, tapi menjaga atau mempertahankan itu lebih susah dibandingkan nurunin. Nanti goalnya udah dapet, terus tapi habis itu berantakan lagi makannya. Itu dia. Naik lagi Ya. gitu. Jadi harus tetap konsisten. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Dok, nanti kita selanjutnya bahas tentang materi lain seru kali ya. Siap, insya Allah. Oke, sampai ketemu Sobat RSU di episode selanjutnya. Terima Sehat-sehat kasih. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.